Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya lewat hadis mengenai kedatangan hari kiamat. Sebelum datangnya hari itu, ada banyak tanda-tanda yang akan terjadi di dunia ini. Kiamat tidak hanya ditandai dengan kemunculan Dajjal, tanda lainnya sekarang sudah kita rasakan. Lantas, apakah fenomena yang terjadi sekarang pertanda kiamat? Seperti apa peringatan Rasulullah tentang kiamat? Benarkah virus corona adalah pesan kiamat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa sajakah tanda kiamat? Ada banyak tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi peringatan kepada kita bahwa semua kehidupan di dunia ini akan berakhir. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan bekal untuk menuju hari akhir. Tanda-tanda kiamat itu ternyata dirangkum dalam sebuah hadis. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang atau ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Tanda pertama yang akan muncul saat hari kiamat disebutkan adalah terbitnya matahari dari barat. Hal ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dari Abdullah bin Amr, saya hafal dari Rasulullah SAW yang bersabda bahwa tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Namun ternyata ada perbedaan pendapat mengenai urutan terjadinya tanda-tanda kiamat. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama terjadi adalah munculnya api. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda kiamat yang pertama muncul adalah api yang menggiring manusia dari timur menuju barat. Hadis riwayat Bukhari. Ada berbagai hadis mengenai tanda-tanda kiamat. Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ada kurang lebih 10 tanda kiamat. Namun ternyata tidak hanya itu. Ada fenomena yang sedang kita alami sekarang dan menjadi salah satu pertanda kiamat. Apakah adanya virus corona adalah pesan kiamat? Virus corona yang muncul pertama kali pada akhir 2019 membuat berbagai negara terkena dampaknya, tak terkecuali Indonesia. Sudah banyak laporan banyaknya orang yang terjangkit virus ini. Hal ini sesuai dengan data yang dikutip dan disajikan dalam laman COVID-19 kemenkes.go.id. Update terbaru menunjukkan total kasus COVID-19 global per 8 Maret 2021 mencapai 116.521.281 kasus dengan 2.589.548 kematian. Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dikutip dari covid19.kemkes.go.id per 8 Maret 2021, sudah 37.547 orang yang meninggal karena COVID-19. Ada yang beberapa minggu sebelumnya masih sehat tapi tiba-tiba meninggal karena terkena virus corona. Ada yang seminggu sebelumnya masih bercanda dengan keluarganya, tapi tiba-tiba harus berpisah alam karena virus corona. Ada yang 1 hari sebelumnya masih tampak sehat, tiba-tiba besoknya harus menghadap ilahi. Pihak keluarga yang ditinggalkan tentu saja syok akan kematian mendadak keluarganya. Kematian mendadak yang disebabkan virus yang mengganas ini ternyata bukanlah sebuah perkara biasa. Ternyata hal ini menjadi salah satu tanda kiamat. Dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, di antara dekatnya hari kiamat, hilal akan terlihat nyata sehingga dikatakan ini tanggal 2. Masjid-masjid akan dijadikan jalan-jalan dan munculnya atau banyaknya kematian mendadak. Hadis riwayat Tabrani. Para sahabat juga sudah memperingatkan kita akan kematian mendadak ini. Salah satunya adalah Imam Bukhari yang mengingatkan perkara ini lewat sebuah syair. Manfaatkanlah di saat longgar, keutamaan ruku, sholat atau ibadah. Kemungkinan kematianmu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang sehat yang engkau lihat tanpa sakit, jiwanya yang sehat pergi dengan mendadak. Mengenai hal ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Asy-Syaratus Sha'ah berkomentar bahwa Imam Bukhari mengalami kematian mendadak juga.
Kematian mendadak ternyata dimaknai berbeda oleh para sahabat. Pendapat mereka disertai dengan masing-masing alasan yang kuat. Apakah kematian mendadak mengandung keburukan atau kebaikan? Perihal kematian mendadak, para sahabat melihatnya berbeda. Ada yang berpendapat bahwa mati mendadak sebagai sebuah keburukan. Dalam kitab Aunul Ma'bud, Ali Al-Qari rahimahullah berkata, yaitu kematian mendadak merupakan dampak dari kemurkaan Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membiarkannya bersiap-siap untuk akhiratnya dengan taubat dan dengan mempersiapkan bekal akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya sakit yang bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Kematian mendadak ini juga ternyata menjadi salah satu hal yang dihindari. Hal ini sesuai hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau memohon perlindungan dari 7 perkara mematikan: kematian mendadak, dipatuk ular, hewan buas, tenggelam, kebakaran, jatuh dari suatu bangunan, atau tertimpa sesuatu, dan mati ketika lari dari medan peperangan. Hadis riwayat Ahmad. Matinya seseorang secara mendadak tidak selamanya pertanda buruk. Boleh jadi itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan bebannya. Hal ini sesuai hadis dari Aisyah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat Abdur Razak. Keringanan ini berlaku bagi mukmin yang senantiasa mempersiapkan kematiannya. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, kematian mendadak adalah keringanan terhadap seorang mukmin dan siksaan yang membawa penyesalan terhadap orang kafir. Hadis riwayat Tabrani. Kematian mendadak juga disukai oleh sebagian besar orang-orang terdahulu. Hal ini sesuai dengan Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan dari sebagian orang-orang zaman dahulu bahwa sekelompok orang dari para nabi dan orang-orang soleh mati mendadak. Imam Nawawi rahimahullah berkata, itu disukai oleh orang-orang yang memperhatikan akan datangnya kematian. Virus corona telah membuat banyak umat manusia meninggal secara mendadak. Ternyata dikaitkan dengan angin yang lembut. Angin lembut itu dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin tersebut mengambil atau mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim, dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai. Maka kepada mereka lah kiamat akan terjadi. Sahih Muslim. Apakah virus corona adalah angin yang lembut? Angin lembut yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu datang dari arah Yaman. Ini dijelaskan pula dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabut atau mewafatkannya. Sahih Muslim. Namun, angin lembut ini kedatangannya ditandai dengan matinya musuh Islam. Beberapa hadis telah menjelaskan bahwa angin yang lembut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada saat Nabi Isa alaihissalam telah turun. Saat itu, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj telah terbunuh. Dalam Faidul Qadir terjelaskan bahwa demikian pula sesungguhnya keluarnya angin tersebut terjadi setelah matahari terbit dari barat, setelah keluarnya binatang besar atau dari perut bumi, juga berbagai macam tanda-tanda besar kiamat lainnya. Merebaknya virus corona telah merenggut banyak nyawa. Bahkan orang yang masih sehat-sehat saja sebelumnya bisa meninggal. Mendadak memang, tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun dikaitkan dengan tanda kiamat yang menyebutkan bahwa salah satu tandanya adalah banyaknya kematian mendadak. Apakah kamu pernah mendapati kematian seseorang secara mendadak di lingkunganmu? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.